Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dipastikan akan menggelar sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Panitia membatasi peserta sholat hanya 6.000 orang. Jumlah peserta sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan dibatasi hanya 6.000 orang saja. Padahal biasanya dalam kondisi normal Masjid Al-Akbar mampu menampung hingga 60.000 jemaah. Masyarakat yang ingin sholat Id di Masjid Al-Akbar harus mendaftar secara online terlebih dahulu. Nantinya jemaah akan diverifikasi ulang untuk mendapat ID card sebagai tanda jemaah sholat Id Masjid Al-Akbar. Mendaftar, kemudian kita. Meski demikian, Al-Akbar harus membatasi jamaah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalau pemerintah 50%, Al-Akbar justru hanya 15% dari kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya. 15% ini ditandai dengan ID card. Bagaimana cara mendaftarnya? Sangat sederhana. Kita sudah menggunakan sistem online sehingga masyarakat yang akan sholat Idul Fitri di Al-Akbar bisa mendaftar, melampirkan nama, kemudian nomor NIK, lampiran KTP ataupun KK. Ratusan warga mengikuti program layanan hapus tato gratis yang diselenggarakan pemerintah Kota Jakarta Timur. Para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan sebelum mengikuti program ini. Sebanyak kurang lebih 120 peserta mengikuti program layanan hapus tato gratis di bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur di Masjid Baitul Muhyi, kantor Wali Kota Jakarta Timur. Sebelum dilakukan penghapusan tato, para peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan tes Ginos COVID-19. Terlihat antusias, para peserta yang mengikuti layanan hapus tato secara gratis ini mengingat mahalnya biaya menghapus tato. Peserta hapus tato ini berasal dari semua kalangan. Bahkan mantan narapidana dan anak jalanan pun antusias mengikuti program ini. Alhamdulillah pada hari ini Pak Kiai memberikan program bantuan kepada kami. Tentunya ini inovasi yang baik, saya sangat apresiasi program ini di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, penuh ampunan. Ada program yang lebih mulia lagi, di mana orang tersebut mungkin sebagian hari ini 60, besok 60, 120. Mungkin sebagiannya bekas anak narapidana, saya juga nggak tahu ya, akan hijrah nih kembali ke jalan yang baik. Program penghapusan tato gratis ini mendapat sambutan hangat para peserta. Didi, salah seorang peserta ini bahkan terharu saat akan dihapus tatonya. Dia merasa malu saat anak-anaknya menanyakan gambar-gambar yang ada di tubuhnya. Dengan adanya program penghapusan tato ini sangat berguna bagi saya ya, terutama untuk kayak saya udah malu gitu sama anak-anak saya, selalu tanyain kenapa ada gambar-gambar begini. Maka dengan program ini saya sangat berterima kasih. Program hapus tato ini merupakan salah satu agenda di bulan Ramadan untuk membantu warga yang hendak menghapus tatonya untuk berhijrah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam rangka edukasi sekaligus mendekatkan hati kepada baginda Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, pameran artefak Rasulullah SAW beserta sahabatnya digelar di Jakarta Islamic Center. Dan ada apa saja di sana? Berikut liputan reporter Nata Arman. Pemirsa, Jakarta Islamic Center saat ini menggelar pameran artefak baginda Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya. Penasaran kan apa aja yang akan dipamerkan dalam pameran artefak kali ini? Jangan kemana-mana, mari ikuti saya. Acara ini digelar sejak tanggal 23 April hingga 3 Mei mendatang. Meskipun digelar di tengah pandemi COVID-19, acara ini juga tetap menjalankan protokol kesehatan ketat seperti pengecekan suhu tubuh, pencuci tangan sebelum masuk dengan sabun, pemakaian hand sanitizer, dan mewajibkan memakai masker.
Dalam pameran ini setidaknya memiliki 35 benda bersejarah peninggalan Rasulullah dan para sahabatnya yang terdiri dari 15 benda peninggalan Rasul dan 20 benda peninggalan sahabat Rasul. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eki selaku dari Ketua Pelaksana pameran artefak kali ini. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Bisa dijelaskan Pak Eki, ini acara pameran ini akan berlangsung selama berapa hari kira-kira Pak? Pameran ini insya Allah dari tanggal 23 kemarin sampai tanggal 3 Mei. 23 April sampai tanggal 3 Mei. Untuk jam operasional sendiri kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam operasional untuk umum itu dari jam 9 pagi ya selama Ramadan sampai jam setengah 6 lah, sampai maghrib. Pas mau buka puasa itu setengah 6 kita udah clear. Harapannya saya melihat bahwa sekarang ini kecintaan kepada Rasulullah ini harus benar-benar ditanamkan dalam bentuk-bentuk entertain. Jadi kalau kita dengan dakwah atau pengajian itu lingkupnya lebih sempit ya, lebih kecil. Nah, dengan gaya-gaya seperti ini, entertain, di sini ada sisi dakwah, di sisi ada entertainnya. Sebelum mereka masuk ke dalam ini, ke tempat yang kita muliakan, pengunjung diwajibkan menonton dulu, menonton perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sekelumit poin-poin penting dari masa beliau lahir sampai masa beliau wafat dalam perjuangan Perang Badar, dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu kita kurang lebih 20 menit. Dengan biaya tiket masuk berupa infak sebesar Rp50.000, masyarakat bisa langsung masuk untuk melihat artefak atau berbagai benda yang begitu melekat dengan Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Senang sekali ya, pengobat rindu kita kepada Rasulullah, melihat peninggalan-peninggalan beliau dan para sahabatnya, ya senangnya luar biasa ya Mas. Karena kan jarang-jarang ya ada event seperti ini di Indonesia, Jakarta khususnya. Selain di Jakarta, pameran artefak ini juga akan diadakan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Padang, dan Medan secara bergiliran. Pemirsa, selain bertujuan untuk edukasi, namun pameran ini juga bertujuan untuk mendekatkan hati kita lebih kepada baginda Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Selain mushaf Al-Quran yang biasa dimiliki muslimin di Indonesia, juga terdapat Al-Quran yang dicetak secara khusus. Ada Al-Quran Braille yang untuk penyandang tunanetra, Al-Quran Stambul, serta Al-Quran Marmer. Berpenduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan kitab suci Al-Quran di Indonesia tidak pernah redup. Terutama saat memasuki bulan Ramadan. Hampir di semua masjid maupun musola menyediakan mushaf Al-Quran bagi jamaah yang ingin bertadarus. Selain mushaf Al-Quran yang biasa, ada beberapa bentuk dan jenis Al-Quran yang juga ada di tanah air. Pertama adalah Al-Quran yang dikhususkan bagi tunanetra. Kalam-kalam Allah ini dicetak menggunakan huruf Braille, berupa titik-titik timbul agar teraba penyandang tunanetra. Pada dasarnya, huruf Braille dalam Al-Quran berbeda dengan huruf hijaiyah. Seperti halnya aksara Latin, Arab Braille juga berupa pola 6 titik timbul dengan titik menurun dan 2 titik penyamping. Sementara untuk melafalkannya, Al-Quran Braille dibaca dari kiri ke kanan. Saat ini sudah banyak Al-Quran Braille dengan terjemahan yang didonasikan ke yayasan-yayasan tunanetra di pelosok negeri. Di Masjid Jami Lasem, Rembang, Jawa Tengah, memiliki koleksi Al-Quran dengan ukuran sangat kecil. Mushaf berukuran 1,5 x 2,5 cm ini merupakan cetakan dari kota Istanbul, Turki.
Oleh karenanya, juga dikenal dengan sebutan Al-Quran Stambul. Menurut pengelola perpustakaan masjid yang berlokasi di pinggir jalur Pantura Rembang, Tuban ini, Al-Quran Stambul diperkirakan dicetak pada abad ke-12. Dan pada abad ke-14, Kesultanan Ottoman kembali mencetak Al-Quran Mini ini dengan ukuran yang berbeda-beda hingga abad ke-19. Selain di Masjid Jami Lasem, Quran Stambul berukuran 4 x 1,5 cm dan 2 x 1,5 cm juga disimpan di Museum Bait Al-Quran, Taman Mini Indonesia Indah. Meski sudah berusia ratusan tahun, mushaf Al-Quran Stambul masih sangat kokoh dan hurufnya terlihat jelas. Namun untuk bisa membacanya memerlukan kaca pembesar. Al-Quran Super Mini, kumpulan surah Al-Quran dari juz 1 sampai 30 komplit. Ini memang super mini dan itu memang tetap bisa dibaca. Bagi generasi yang hidup pada tahun 1970, itu akan pernah melihat Al-Quran seperti kecil ini. Dan asal-usulnya Al-Quran ini biasa dimiliki oleh sebagian Muslim di Lasem. Di Pekalongan, Jawa Tengah, untayan ayat-ayat suci Al-Quran tergores indah di atas lembaran tebal marmer. Ini merupakan karya seorang perajin kaligrafi setempat, Nur Hidayat Siba. Al-Quran marmer yang disimpan di Masjid Al-Muhtaram ini masih berjumlah 12 juz, yang digarap Nur Hidayat sejak tahun 2011. Setiap lembar Al-Quran marmer berukuran 60 x 90 cm dengan tebal 2 cm. Marmer yang digunakan didatangkan dari Tulung Agung, Makassar hingga Italia. Untuk melengkapi Al-Quran marmer hingga 30 juz, dibutuhkan 600 bongkahan marmer dengan berat sekitar 14 ton. Hingga saat ini, penyelesaian Al-Quran marmer terkendala biaya yang diperkirakan menghabiskan dana hingga 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi. Nah, seperti berniat melerai pertengkaran antara saudara dan tetangganya, seorang pria justru tewas kena sabetan parang. Informasinya akan hadir sesaat lagi.